Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah proses percobaan massa isi semen yang dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Tujuan percobaan. Metode pengujian ini mencakup penentuan massa isi semen dalam kondisi padat dan gembur. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah timbangan dengan ketelitian 0,1 gram, bohler, batang penusuk, sendok perata, dan kuas. Skop tangan dan talam. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah semen Portland. Prosedur percobaan. Tentukan dan catat massa alat penakar kosong atau yang disimbolkan dengan T. Untuk menentukan kepadatan, massa semen yang dipadatkan dengan beberapa metode. Metode pertama yaitu metode Roding atau cara penusukan. Isi alat penakar sepertiga dari volume penuh dan ratakan permukaan dengan batang penusuk dengan tusukan sebanyak 25 kali per lapisan. Isi alat penakar lagi sampai volume menjadi 2/3 penuh dan kemudian ratakan dan tusuk lagi seperti di atas. Isi alat penakar sampai berlebih dan tusuk lagi. Setelah melakukan penusukan sebanyak 25 kali, selanjutnya ratakan permukaan contoh uji dengan sendok perata. Bersihkan sisa-sisa semen yang berada di bagian luar bohler. Selanjutnya, timbang dan catat massa contoh uji ditambah massa alat penakar atau disimbolkan dengan G. Berikut ini adalah metode Softlin. Isi alat penakar sampai berlebih dengan menggunakan skop atau sendok semen. Gunakan contoh uji dari ketinggian tidak melebihi 50 mm di atas bagian alat penakar dan ratakan permukaan dengan sendok perata. Bersihkan bagian luar alat penakar, lalu timbang dan catat massa contoh uji ditambah massa alat penakar yang diberi simbol G. Dari rangkaian percobaan tadi,
Selanjutnya, data yang didapatkan kita masukkan ke dalam tabel hasil percobaan. Pada tabel tersebut terdapat dua kolom, yakni kolom kondisi padat atau loading dan kolom kondisi gembur atau shuffling. Selanjutnya, kita memasukkan data hasil percobaan ke dalam tabel. Yang pertama adalah massa alat penakar yang diberi simbol T dengan contoh nilai 3,970 kg. Kedua, massa alat penakar ditambah contoh uji yang diberi simbol G dengan contoh nilai 5,086 kg. Ketiga, volume alat penakar yang diberi simbol V dengan contoh nilai 0,00089 meter kubik. Keempat, faktor alat penakar yang diberi simbol F dengan contoh nilai 1120,17 meter kubik. Selanjutnya, massa isi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan G dikurang T dibagi V, menghasilkan 1253,933 kg meter kubik. Massa isi juga dapat dihitung dengan rumus M sama dengan G dikurang T dikali F. Pada rumus ini, kita menggunakan angka dari faktor alat penakar sehingga kita dapat menghasilkan nilai sebesar 1250,110 kg meter kubik. Selanjutnya, kita melakukan pengisian tabel data pada contoh uji yang kedua, di mana pengisian pada tabel ini dengan mengikuti langkah-langkah yang telah kita lakukan pada contoh uji yang pertama, sehingga kita dapat menghitung massa isi rata-rata dengan cara menghitung rata-rata dari contoh uji pertama dan contoh uji kedua. Pada tabel ini, kita menghasilkan nilai sebesar 1,283 kg liter. Untuk massa isi rata-rata dalam kondisi padat atau disebut dengan loading. Selanjutnya, kita mengisi tabel untuk contoh uji pertama pada kondisi gembur. Pertama, massa alat penakar yang diberi simbol T dengan contoh nilai 3,970 kg. Kedua, massa alat penakar ditambah contoh uji yang diberi simbol G dengan nilai 4,917 kg. Ketiga, volume alat penakar yang diberi simbol P dengan contoh nilai 0,00089 meter kubik. Keempat, faktor alat penakar yang diberi simbol F dengan contoh nilai 1120,17 meter kubik. Selanjutnya, massa isi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan G dikurang T dibagi V, menghasilkan 1064,049 kg meter kubik. Massa isi juga dapat dihitung dengan rumus M sama dengan G dikurang T dikali F. Pada rumus ini, kita menggunakan angka dari faktor alat penakar, sehingga kita dapat menghasilkan nilai sebesar 1060,801 kg meter kubik.
Untuk tabel selanjutnya, yakni tabel untuk contoh uji yang kedua, dilakukan sama seperti cara pada tabel di atas, sehingga didapat nilai massa isi rata-rata sebesar 1,080 kg per liter. Massa isi yang didapat dari perhitungan tadi berasal dari perhitungan M sama dengan G dikurang T dibagi V, atau M sama dengan G dikurang T dikali F. Nilai yang didapatkan pada tabel ditentukan dengan rumus M sama dengan G dikali T dibagi V, atau M sama dengan G dikali T dikali F. Di mana M adalah massa isi semen dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah massa semen ditambah alat penakar dengan satuan kilogram, T adalah massa alat penakar dengan satuan kilogram, V adalah volume alat penakar dengan satuan meter kubik, dan F adalah faktor alat penakar dengan satuan meter kubik. Selanjutnya, hitungan volume alat penakar dengan rumus V sama dengan W dikurang M dibagi D, atau F sama dengan D dibagi W dikurang M, di mana V adalah volume alat penakar dengan satuan meter kubik, W adalah massa air plat kaca atau gelas alat penakar dengan satuan kilogram, M adalah massa plat kaca atau gelas dan alat penakar dengan satuan kilogram, D adalah kerapatan air untuk alat penakar suhu dengan satuan kilogram per meter kubik, dan F adalah faktor alat penakar dengan satuan liter per meter kubik. Demikianlah rangkaian percobaan proses massa isi semen yang dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.